رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا صدق الفضل والحمدك الى موسى Alhamdulillah, setelah dari itu selama bulan Ramadan, Alhamdulillah ini adalah majelis yang pertama setelah dari itu, dan kita sudah sampai pada pembahasan hadis yang ke 1951. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام sesungguhnya Islam itu pada mulai ghariban dalam keadaan asing, wasayaudu dan akan kembali ghariban asing kama pada sebagaimana dia mulai. Fatuba maka bahagia lil ghuraba bagi orang-orang yang asing. Hadis ini riwayat Muslim Sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa awal dari Islam datang itu terasing, artinya tidak banyak pemeluknya. Dimulai dari satu orang, Nabi Muhammad SAW. Kemudian masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq dan rekan-rekan dekat Rasulullah SAW. Paman beliau masih memusuhi, bahkan juga Abu Jahal, bahkan juga Abu Talib yang dia membantu Nabi SAW, tapi tidak mau mengamalkan agama Islam. Yang kata Nabi, Islam akan kembali asik seperti dahulu. Pertanyaannya sekarang ini, apakah Islam sudah terasing? Jawabnya adalah sudah. Karena yang dimaksud saya untuk meriba Islam akan kembali asing, itu maksudnya akan sedikit orang-orang yang betul-betul memegangi ajaran Islam. Umat Islam memang, tapi yang memegangi ajaran Islam bisa dihitung. Contoh misalnya di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai masyarakatnya yang paling banyak dan negara paling banyak muslimnya. Tapi ternyata di antara muslim Indonesia yang memakai jilbab dengan yang tidak memakai jilbab lebih banyak mana? Kemudian yang memakai jilbab secara benar dengan yang memakai jilbab asal-asalan tidak memenuhi syarat, mana yang lebih banyak? Yang menutup aurat dengan yang tidak menutup aurat, mana lebih banyak? Inilah berarti Islam sudah terasing sekarang ini. Maka yang dimaksud ghuraba, orang asing ini adalah orang-orang yang memegangi ajaran agama. Maka kita sekarang mengadakan pengajian seperti ini supaya kita mengetahui ajaran agama kita, sehingga kita masuk orang panggil ghuraba. 1952, Inna Islam sesungguhnya Islam itu pada mulai jalan dalam keadaan muda. Jadaan itu artinya kontak usia 5 tahun, jadi disebut kontak muda. Semasanya, kemudian kontak usia 6 tahun. Rubaiyah, kemudian kontak usia 7 tahun. Sadisa, kemudian kontak usia 8 tahun. Basilan, kemudian kontak usia 9 tahun. Dan onta usia 9 tahun itu adalah onta yang paling kuat atau paling sempurna. Lalu sudah di atas 9 dan 10 tahun, nah itu sudah diangkat onta kedua. Sehingga semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Nah Islam juga begitu. Awalnya muncul dalam keadaan lemah, kemudian menguat sampai mentok sempurna ketika turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah saya sempurnakan agama kalian, Allah. Jadi orang Islam, orang Arab tidak masuk Islam semuanya.
tidak ada lagi yang kafir. Maka itu dari agama tidak sempurna. Dan saya memahamkan dari hadis ini dia mengatakan kalau sudah menjadi basi kota 9 tahun, maka setelahnya pasti akan melemah. Demikian juga Islam. Kalau sudah sempurna, maka setelah itu pasti akan turun sampai seperti sekarang kondisi kita ini Islam sangat melemah dikalahkan oleh orang kafir. Tapi hadis ini memang dipersesuaikan berdasarkan oleh Pak Imam. Ada yang 1963 Islam sebenarnya Islam itu yang dihitung bersih. Pertama maka bersihkanlah diri kalian. Karena karena sesungguhnya layak dulunya kata tidak masuk ke dalam jannah illa nadhifun kecuali orang yang bersih. Hadis ini terhadap palsu menurut al-Albani. Ada pun hadis yang sering dikatakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan dari iman ini sama sekali bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya ucapan manusia, tapi kemudian dianggap sebagai hadis. Kalau dengan hadis, yang dimaksud bersih di sini adalah bersih zahir dan batin. Maka kita disuruh untuk membersihkan diri zahir dan batin. Pakaian yang sampai kena najis, kalau kena najis dilepas dicuci. Demikian juga hati kita jangan sampai terjangkiti penyakit yang najis, misalnya sombong, misalnya ujub, ria dan sebagainya. Dan itu penyakit hati yang harus dibersihkan. Tidak masuk ke dalam jannah kecuali orang yang bersih zahir dan batin ini. Kalimat ini dikeluarkan tidak dengan satu ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa nazza'na ma fi qulubihim min ghillin. Pada surat Al-A'raf ayat 3. Dan karena Allah mencabut apa yang ada pada dada mereka dari kedengkian, yaitu ahli jannah tidak ada satu yang menyimpan dengki dalam hati mereka. Kita sudah dibersihkan dari batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 19 Innal amalan, sesungguhnya amalan itu turfa'an diangkat, maksudnya dilaporkan kepada Allah yaumul Itsnin pada hari Senin, wal Khamis dan hari Kamis. Fa'uhibbu maka saya suka ayyul fa'amali bahwasanya diangkat amal saya wa ana sha'im dalam keadaan saya berpuasa. Hadis ini sahih menunjukkan dua hal, bahwasanya amalan itu dilaporkan kepada Allah dalam satu pekan 2 hari, Senin sama Kamis. Maka ini sekaligus menunjukkan fadilah hari Senin dan hari Kamis. Adapun pelaporan amal setiap harinya itu dilakukan juga 2 waktu, pagi sama sore. Pagi ketika waktu sholat subuh, sore ketika waktu sholat asar. Adapun pelaporan amalan tahunnya itu dilakukan dalam 1 bulan, yaitu bulan Sya'ban. Maka ada 3 macam pelaporan amal. Harian 2 kali pagi sore, pekanan 2 kali Senin Kamis, tahunan 1 kali yaitu bulan Sya'ban. Yang kedua, hadis ini menunjukkan disunahkannya puasa Senin dan Kamis. Hari Senin dan puasa sebabnya 2. 1, karena itu hari kelahiran beliau mensyukuri nikmat Allah tersebut. Yang kedua, karena hari Senin adalah hari dilaporkannya amal. Adapun Kamis, beliau melakukan puasa sunnah padanya karena satu sebab, yaitu hari dilaporkannya amal padanya. Maka silakan Bapak Ibu rahimahumullah yang belum puasa Syawal 6 hari bisa dipaskan Senin Kamis. Senin Kamis yang sudah 6 hari. 1935. Inna iman ma'adil, sesungguhnya pemimpin yang adil. Ilmu yang apabila ditaruh di qabrihi dalam kuburnya, turika dia dibiarkan ala yaminihi pada posisi kanannya. Dia miring kanan dan kiri. Fa'idha kana jahira, kalau dia adalah pemimpin yang zalim, nukila maka dia dipindah min yaminihi dari arah kanannya ala yasarihi ke arah kirinya.
jadi akan membelakangi kiblat. Nauzubillah min syarri dzalik. Tapi jujur saja hadis ini derajatnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena diriwayatkan secara balaghah itu maksudnya perawi hadis mengatakan telah sampai berita kepada saya. Dan beritanya sampai dari jalur siapa? Tidak jelas. Itulah yang disebut sebagai balaghah. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan secara balaghah ini adalah hadis yang tidak sahih karena jalurnya tidak jelas. Tapi kalau suatu saat terbukti seperti itu, ya berarti ada isi hadis ini. Ada pemimpin atau presiden itu ketika dikuburkan, suatu saat kuburnya terkumpul, kok mayitnya menghadap ke arah timur, tidak menghadap ke arah kiblat, berarti benar hadis itu. 19 Inna tadi sesungguhnya pemimpin tidak tahu apabila mencari-cari al-ibadah kecurigaan, maksudnya mencurigai finasi pada manusia, pada rakyatnya, afdalahum, dia akan merusak mereka. Maksud hadis ini adalah bahwa seorang pemimpin jangan sekali-kali suudzon kepada rakyatnya. Dia harus husnudzon. Sehingga kalau ada rakyatnya yang berbuat salah, ya salah itu tidak usah diungkit-ungkit, tidak usah kemudian dicari-cari kesalahan yang lain. Seorang rakyat melakukan satu kesalahan, ya sudah anggap itu satu kesalahan, jangan dicari-cari kesalahan-kesalahan yang lain. Maka hendaklah husnudzon jangan suudzon, karena kalau dia selalu suudzon, selalu curiga kepada rakyatnya, pasti akan membuat rusak pada rakyatnya. 19 Innal iman sesungguhnya iman itu layak laku sungguh menjadi rusak di jauh di ahadikum pada hati salah satu kalian. Karena sebagaimana dia itu menjadi rusak atau pakaian. Fasallallahu ta'ala maka mintalah kepada Allah Ta'ala ayat dalam iman untuk memperbaharui iman si qulubikum dalam hati dari kalian. Hadis ini hasan, menunjukkan bahwa iman itu bisa naik, bisa turun. Naiknya ketika beramal ketaatan, turunnya ketika beramal kemaksiatan. Dan hadis ini menunjukkan perintah supaya kita minta kepada Allah supaya iman kita diperbarui. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma jaddid imanana, Allahumma jaddid imanana, Allahumma jaddid imanana. Amin ya rabbal alamin. Salah satu cara memperbarui iman adalah memperbanyak tahlil. Rasulullah bersabda, "Jaddidu imanakum," perbaharuilah iman kalian. Aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak ucapkan la ilaha illallah. Hadis ini disahkan oleh Hakim. Karena itu kata guru kami, setiap hari hendaklah engkau membaca tahlil 100 kali minimum. Ini termasuk wirid asasi, wirid pokok. Kalau tertinggal, maka hendaknya diganti pada hari berikutnya. Ini kata beliau, hafizahullah ta'ala. 19 Innal iman sesungguhnya iman itu layak sesungguhnya itu kembali atau merong ila Madinah kepada Madinah, kota Madinah. Karena ta'risul hayat sebagaimana kembalinya seekor ular, mengerongnya seekor ular ila juhriha kepada lubangnya. Hadis ini menunjukkan fadilah penduduk Madinah, bahwasanya penduduk Madinah dijamin imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang saya jujur hadis ini diperselisihkan oleh para. Apakah hadis ini berlaku untuk setiap masa sampai hari ini juga, atau hanya berlaku di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada masa Khulafaur Rasyidin saja? Kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa ini khusus di masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, berarti setelah masa tersebut tidak ada jaminan bahwasanya penduduk Madinah itu iman mereka terjamin bagus. Tapi kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan ini umum sampai hari kiamat,
maka berarti sampai hari ini hadis ini masih berlaku. Ahli Madinah, penduduk Madinah, iman mereka terjamin, tidak terjangkiti bid'ah yang masuk padanya. Saya mengikuti pendapat yang kedua, bahwasanya hadis ini umum, tidak hanya berlaku di masa Nabi Muhammad SAW. Karena itu ikutilah iman yang diyakini oleh para ulama Madinah saat ini. Ulama Madinah saat ini mereka mengikuti iman menurut paham salafus saleh, tidak mengikuti paham-paham sempalan seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah dan sebagainya. Tidak juga Asy'ariyah, tetapi pemahamannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafus Saleh. Tidak mentakwil-takwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terimalah sifat-sifat Allah apa adanya. Allah mengatakan Allah turun ke langit dunia, katakan Allah turun ke langit dunia. Tidak usah ditakwil. Yang turun itu rahmatnya. Kalau Allahnya tidak turun, tidak usah ditakwil-takwil begitu. Itulah iman atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafus Saleh. 1959. Innal barakah, sesungguhnya berkah itu tanzil turun fi wasfit ta'am, pada tengahnya makanan. Fakulu, maka makanlah min hafatihi, dari tepi-tepi makanan. Wala ta'kulu, jangan makan min wasfihi, dari bagian tengah makanan. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal, bahwasanya ada makan itu diambil dari tepi. Maka kalau makan jamaah, masing-masing orang ambil dari yang di depan dia. Kecuali kalau isi piringnya adalah bermacam-macam. Misalnya lotis, yang maka tangan kita keliling, tidak ada masalah. Karena kalau kita hanya ngambil yang ada di depan, kalau di depan kita ternyata timun, dari awal sampai akhir makan timun terus. Ini bisa berbahaya bagi saya karena darah rendah. Nah, bisa kontrol saat itu juga. Maka keliling panahnya tidak ada masalah karena isinya beraneka-ragam dan itu pernah dilakukan Rasulullah SAW. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada barokahnya hendaknya kita pertahankan. Barokah turun di tengah makan. Nah, maka tengahnya itu biarkan dulu sampai nanti terakhir. Maka segala yang bersifat barokah itu sebisa mungkin dibiarkan atau ditetapkan adanya, jangan segera dilenyapkan. Makanya bekas-bekas baju Nabi, demikian juga rambut Nabi, demikian juga apapun yang pernah dipakai oleh Nabi, itu oleh para sahabat tidak dibuang, tapi disimpan. Rambut Nabi disimpan, bajunya Nabi disimpan, mangkoknya Nabi disimpan. Kenapa? Karena itu semuanya barokah. Maka barokah itu dijaga, jangan ditelantarkan. 1960, menyampaikan sesungguhnya rumah al-Ghifir suar yang padanya ada patung-patung atau gambar-gambar. La tadkhuluhul malaikah, malaikat tidak masuk ke dalamnya, maksudnya malaikat rahmat. Hadis ini menunjukkan dilarangnya kita memasukkan patung atau gambar ke dalam rumah kita, karena menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk. Kenapa malaikat rahmat tidak masuk? Untuk menghadim pelaku tersebut, dan juga karena dia melakukan seperti tingkahnya orang kafir, maka malaikat rahmat tidak mau masuk. Yang dimaksud gambar di sini adalah gambar makhluk bernyawa, manusia, binatang, itu makhluk bernyawa. Tetapi kalau tidak bernyawa, seperti gambar pohon dan sebagainya, tidak ada masalah. Rumah yang temboknya digambari burung misalnya, itu malaikatnya tidak masuk. Kan banyak itu rumah-rumah yang temboknya dihiasi dengan gambar-gambar makhluk bernyawa. Apakah itu ikan, sehingga seolah-olah temboknya itu ada akuarium, ada gambar ikannya, nah malaikat tidak mau masuk. Karena itu kalau sudah terlanjur di rumah kita ada patung-patung atau gambar-gambar makhluk bernyawa, caranya adalah potong kepalanya.
Ada yang punya guling bentuknya lele. Nah, guling bentuk lele ini menyebabkan malaikat tidak masuk. Caranya gimana? Potong lehernya, kepalanya. Kepalanya lele dipotong. Nah, malaikat sudah masuk. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, as-suratul rasul, yang namanya gabir itu kepala. Bagi itu yang rasul, kepala yang sudah dipotong, pada surah, berarti sudah tidak ada gambar lagi. Hadits riwayat Ismaili derajatnya sahih. Kecuali untuk anak-anak diperbolehkan. Anak kita punya boneka, punya apa? Boneka bentuk onta misalnya, atau bentuk gajah dan sebagainya. Ini patung-patung seperti ini. Untuk anak-anak kecil tidak ada masalah. Karena Aisyah pernah punya kuda-kudaan bersayap oleh Nabi dibiarkan. Waktu itu Aisyah masih anak. 1961. Innal baita sesungguhnya rumah alladzi yuzkaru Allah bihi, yang disebut Allah padanya, termasuk membaca Quran. La yudhi'u li ahli sama, sungguh dia itu bersinar untuk penduduk langit, yaitu para malaikat. Kama tudhi'u nujum, sebagaimana bintang-bintang bersinar li ahli ardi, untuk penduduk bumi. Hadis ini derajatnya dhaif. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kita berpikir dalam rumah kita, maka rumah kita jadi bersinar. Ini bisa jadi sinarnya itu adalah ketika kita sedang berpikir. Bisa jadi juga meskipun pikirnya sudah selesai, tapi karena kita setiap hari berpikir di rumah kita, maka menyebabkan rumah kita jadi bersinar. Tidak terlihat bersinar untuk orang-orang yang ada di bumi, tapi untuk malaikat-malaikat yang di langit melihat rumah kita yang di bawah itu seperti bintang-bintang yang bersinar yang terlihat oleh kita yang ada di bumi. Jadi sebagaimana di bumi kita melihat bintang bersinar, maka malaikat-malaikat yang di langit melihat rumah-rumah yang di situ ada dikirnya, ini menyebabkan apa? Bersinar sebagaimana bersinarnya bintang-bintang. Karena itu setiap hari bacalah Quran di rumah kita. Pada subuh buka mushaf Quran, baca satu halaman, dua halaman, kalau bisa satu juz, maka rumah kita akan bersih. 1962. Ini hijau maka sesungguhnya pegang vibrasi pada kepala. Dawa tertimbul lidah adalah obat untuk setiap penyakit. Penyakit apa saja dijelaskan oleh kalimat setelahnya, yaitu al-junun, gila, wal-judan, dan kusta. Wal isya dan mata yang tidak jelas, mata yang lemah, mata yang melemah, wal baros dan belang, wasudah dan pusing. Hadis ini derajatnya dhaif. Tapi sudah cukup bagi kita hadis-hadis yang sahih tentang fadilah berpegang. Tapi khusus untuk ini, firqasi, pegang pada kepala bagian atas ini. Ini adalah yang melakukan yang sudah pengalaman. Yang belum pengalaman untuk memegang kepala, jangan sekali-kali mencoba memegang kepala orang atau kepala sendiri. Karena pernah ada seorang perawi hadis dipegang kepalanya, kemudian pegangnya tidak pas, akhirnya dia lupa ingatan. Sampai Fatihah pun dia bisa baca. Harus ditalkin. Alhamdulillah. Fatihah saja lupa. Barangkali lupa juga apakah ini istrinya atau tidak, apakah ini anak-anaknya atau bukan. Nah, bahaya sekali itu. Nah, maka khusus pegang di kepala, ini hati-hati. Jangan setiap orang melakukan. 1963. Ingat hayat sesungguhnya malu wal iman dan iman fi qarin digandengkan. Faidah maka apabila suliba bicarul ahaduma salah satu dari keduanya, tabi'ul akhar akan mengikuti yang lain. Artinya kalau orang tidak punya iman pasti tidak punya malu, orang tidak punya malu pasti tidak punya iman. Tapi hadis ini derajatnya dhaif, bahkan palsu menurut Al-Albani. Tapi maknanya sahih karena dikuatkan oleh hadis setelahnya. 1964. Innal hayat awal iman sesungguhnya malu dan iman kurina digandengkan jami'an semuanya. Faidah maka apabila rufi'a ahaduhuma diangkat salah satunya, Rufi al-akhar pasti diangkat juga yang lain. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. 1965. Innal khaslata shalihah
sesungguhnya satu perkara yang baik takunu fil rajul yang ada pada seseorang, fayuslihullahu maka Allah memperbaiki lahu untuk dia biha dengan sebab perkara yang baik tadi, amalahu kullah, amalnya semuanya. Jadi kadang-kadang seseorang itu punya satu perkara yang baik menyebabkan amalnya semuanya jadi baik. Misalnya orang punya sifat berkata jujur, nggak pernah bohong. Nah, akhirnya lama-lama semua perbuatannya jadi baik. Padahal dulu banyak keburukannya, tapi gara-gara dia punya sifat jujur ini, maka amalan lainnya pun juga ikut diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tuhur rajul, dan berwudunya seseorang li salatihi, untuk salatnya, yukaffirullahu bihi, Allah hapuskan dengannya dzunubahu, dosa-dosanya. Wa tabqa, dan menjadilah salatuhu, salatnya, lahu, bagi dia, nafilatan, sebagai tambahan pahala. Hadis ini dihasankan oleh As-Suyuti, diriwayatkan Al-Albani. Tapi bahwasanya wudhu itu menghapuskan dosa, itu sahih dari hadis yang lain. Maka kalau dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah, pasti sholatnya menambah pahala. Adapun kalau orang yang dosanya masih ada, maka berarti sholatnya hanya berfungsi menggugurkan dosa, tetapi tidak menambah pahala dia. 1966. Inna dal, sesungguhnya orang yang menunjukkan alam khair, terhadap kebaikan, kafa'il, seperti pelaku kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Al-Albani. Maksudnya orang yang menunjukkan suatu kebaikan meskipun dia tidak melakukan, maka dia sudah mendapatkan pahala seperti yang melakukan. Hanya sama-sama dapat pahala, ya. Bukan pahalanya sama, bukan, tapi sama-sama dapat pahala. Tentu saja yang melakukan pahala lebih besar. Contoh, saya menghusus panjenengan puasa Senin Kemis, tapi saya tidak puasa Senin Kemis. Nah, panjenengan mengetahui fadilahnya, kemudian melakukan puasa Senin Kemis. Panjenengan dapat pahala, saya dapat pahala. Tapi pahala panjenengan lebih besar. Kenapa? Karena melakukan, adapun saya hanya menghasut saja. 1967. Ingat dunia, sebenarnya dunia itu mal'unah, terlaknat. Terlaknat itu maksudnya terjauhkan dari rahmat Allah. Mal'unun, terlaknat, ma fiha, apa saja yang ada di dunia, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa ma walahu, dan apa-apa yang Allah menyukainya, Allah mencintainya, wa aliman, dan seorang alim, maksudnya yang mengajarkan ilmunya, au muta'alliman, atau orang yang mempelajari ilmu agama. Hadis sahih. Maka posisi kita sekarang ini termasuk aliman atau muta'alliman, tidak terlihat, tapi justru mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini bukan berarti kita tidak boleh cari dunia, cari duit, cari harta, silahkan. Yang penting walahu, harus mencarinya itu dengan cara yang dicintai oleh Allah. Kita menjadi pedagang yang jujur, itu termasuk wama walahu. Kita menjadi pembeli yang jujur, itu termasuk wama walahu. Jadi dokter yang baik, wama walahu, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kalangan mencari harta, bukan. 1998. Intinya sesungguhnya agama Islam itu an-nasihah, adalah nasihat lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk al-kitab yaitu Quran, wali rasulih, dan untuk rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali ahmatil muslimin, dan untuk pemimpin umat Islam, wa ammatihim, dan seluruh kaum muslimin. Yang dimaksud nasihat itu adalah kehendak baik terhadap orang lain. Jadi maksud hadis ini adalah agama Islam ini mengharuskan kita berkehendak baik kepada siapapun selain kita, yaitu berkehendak baik kepada Allah. Bagaimana caranya? Mengabdi kepada Allah, mensyukuri Allah, mengingat Allah. Berkehendak baik kepada Al-Quran. Bagaimana caranya? Baca setiap hari Quran, pelajari tafsirnya. Berkehendak baik kepada Rasulullah, bagaimana? Mentaati Rasulullah SAW, dan seterusnya.
Itu makna dari nasihat. Jadi nasihat istilah bahasa Arab berbeda dengan nasihat istilah Indonesia. Kalau Indonesia mengatakan nasihat itu ngasih petua, itu nasihat. Kalau nasihat dalam bahasa Arab itu artinya kehendak baik terhadap orang lain. Nah, maka Islam ini mengharuskan kita untuk berkehendak baik atau berbuat baik kepada Allah, kita, Rasul, dan a'immatul muslimin wa ammatihim. 1969, Inna dina sesungguhnya agama Islam ini yusrun mudah. Maksudnya kalau dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya, maka lebih mudah agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Karena zaman dulu kala adanya kisos, tidak ada diat. Sekarang ada kisos, ada diat. Nah, ini berarti keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu orang sholat bukan 5 kali sehari, tapi 50 kali sehari. 24 jam, sholatnya 50 kali. Berarti kalau dibagi rata, setiap setengah jam sholat. Ini berat sekali. Untuk sekarang umat Nabi Muhammad SAW hanya 5 kali. Ini sangat ringan, mudah. Walayushadda dan tidaklah melawan ad-dina kepada agama Islam ini ahadun seorang pun illa kecuali walabah agama itu akan mengalahkan dia. Yang dimaksud melawan agama adalah melakukan agama tidak sesuai ajaran tetapi dia mendahsyatkan sendiri. Misalnya mengharuskan sholat tarawih 23 rakaat. Kalau tidak 23 maka tidak disebut tarawih. Nah itu berarti irsyad dan din. Itu melawan agama. Agama tidak pernah mewajibkan tarawih 23 rakaat. Tarawih 11 rakaat silahkan, tarawih 23 rakaat silahkan, tarawih 41 rakaat silahkan, 101 rakaat silahkan. Tidak ada batas maksimalnya, sebagaimana juga tidak ada batas minimalnya. 1 rakaat pun boleh. Karena itu sebagian orang gara-gara menantang agama, mengharuskan tarawih 23 rakaat, akhirnya dia kalah. Kalahnya gimana? Karena tidak kuat 23 rakaat, akhirnya dipercepat 7 menit 23 rakaat. Nah, itu orang kalah gara-gara melawan agama. Allah tidak pernah mewajibkan tarawih 23, kok kamu lawan harus 23. Akhirnya kamu kalah sendiri. Coba kalau kamu tidak kuat 23 rakaat, turunkan jadi 11 rakaat, tidak akan taruh 7 menit. Taruh 7 menit itu gara-gara apa? Gara-gara tidak kuat 23 rakaat, tapi ngengkel ngeyel. Mengatakan taruh harus 23. Katanya kalau taruh 11 rakaat, katanya taruh abal-bal katanya. Nah itu orang yang apa? Melawan agama, contohnya kayak gitu. Maka Rasul mengatakan fasad itu, maka beramallah yang benar. Benar itu maksudnya tidak tafrid, tidak ifrat. Tafrid itu berlebihan ke bawah. Contohnya tarawih 23 rakaat 7 menit itu tafrid. Kalau ifrat itu berlebihan ke atas. Contohnya tarawih dari ba'da isya sampai subuh. Nah, itu berlebihan ke atas. Nggak bagus seperti itu. Karena berarti mendolimi mata kita. Mata kita perlu tidur. Ya. Waqaribu dan mendekatlah. Maksudnya mendekatlah kepada kesempurnaan. Karena tidak mungkin kita sempurna 100%, tidak mungkin. Wa absyiru dan bergembiralah, wasta'inu dan minta tolonglah kepada Allah fil ghudwah dengan beramal di waktu pagi, wa rauhah dan beramal waktu sore, wa syai'in min ad-duljah dan sesuatu dari waktu akhir malam. Duljah itu adalah akhir malam. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya supaya kita itu bisa beramal istiqomah, maka lakukanlah amal-amal di waktu kita semangat. Kapan waktu semangat? Pagi, sore, akhir malam. Pagi karena bangun tidur masih fresh. Maka baca Quran pada subuh. Nah, insya Allah istiqomah. Pengajian pada subuh tidak berat. Kemudian waktu sore, karena waktu sore sudah selesai bekerja. Maka ada pengajian pada maghrib. Nah, itu termasuk apa? Rohah. Atau ada juga yang jam 5, ada yang juga ada asar. Nah, terserah. Pokoknya waktu yang lenggang, yang apa? Yang longgar. Kemudian akhir malam. Nah, ini karena kita sudah tidur. Nah, kemudian jam 3 bangun. Nah, ini waktu yang longgar untuk kita, yang seger untuk kita. Nah, itu supaya bisa istiqamah adalah dilakukan amalan pada waktu-waktu semangat kita.
Ada juga yang mengartikan wasta'inu bil ghadwah wa rawhah wa syihnatul jah. Ini maksudnya adalah sholat 5 waktu. Ghadwah pagi hari itu berarti sholat subuh. Rawhah sore hari itu berarti sholat duhur dan sholat asar dan sholat maghrib. Kemudian antul jah ini adalah berarti sholat isya atau sholat maghrib dan sholat isya. Karena antul jah ada juga mengartikan malam seluruhnya, tidak hanya akhir malam. 1970. Inna dzikra fi sabilillah. Sesungguhnya zikir di jalan Allah. Maksudnya pada waktu perang. Yudha'afu dilipat gandakan fawqan nafaqah di atas nafkah, yaitu nafkah di medan perang sab'a mi'ati dhifin 700 kali lipat. Hadis derajatnya dhaif. Hadis ini menghasut kita pada saat berjihad atau berperang fi sabilillah, maka adalah tetap menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang masih tetap zikir kepada Allah pada kondisi perang menunjukkan dekatnya dia dengan Allah. Karena posisi senang ketakutan, posisi sibuk dengan perang, tapi masih sempat ingat sama Allah. Kalau posisi longgar ingat sama Allah itu biasa. Tapi posisi ketakutan masih zikir kepada Allah. Ini kondisi orang istimewa. 71. Inna rajul sesungguhnya seseorang layak malu sungguh beramal amalan jannah dengan amalan surga, yaitu amal baik. Fima yabdulin nas pada apa yang tampak pada manusia. Wa huwa min ahlin nar padahal dia penghuni neraka. Artinya ada orang-orang yang beramal zahirnya baik tapi ternyata masuk neraka. Kenapa? Karena ternyata niatnya tidak ikhlas. Karena itu amalan harus memenuhi 2 syarat supaya diterima oleh Allah. Pertama, niatnya harus ikhlas. Yang kedua, caranya harus sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Wa inna rajula ya'malu 'amalan, sesungguhnya seseorang beramal amalan neraka, yaitu amal jelek. Fima yabdulin nas pada apa yang tampak pada manusia. Wa huwa min ahlil jannah, padahal dia termasuk ahli jannah. Hadis muttafaqun alaih. Contohnya gimana? Contohnya orang yang dulunya itu jelek. Tapi sebelum matinya mendapatkan taufik dari Allah. Akhirnya dia tobat menjadi orang baik. Nah, itu contohnya. Karena itulah hadis ini Sahih Al-Bukhari ditambahkan oleh Imam Bukhari dengan kalimat wa innamal a'mal, tiada lain amalan itu bi khawatimiha, tergantung yang akhirnya. Maling, tapi ketika tua tobat, akhirnya jadi orang yang sholat. Setiap hari sholat jamaah ke masjid, sholat pertama. Ketika sujud mati, dianggap sebagai orang yang sholat, meskipun dulunya dikenal sebagai maling. Kenapa? Karena yang dihitung adalah amal akhirnya. 1972. Inna rajul sesungguhnya seseorang layak kalau sungguh dia beramal az-zaman tawil pada masa yang lama di amali ahli jannah dengan amalan penghuni jannah. Thumma yuftahu lahu, kemudian ditutup untuk dia di amali ahli nar dengan amalnya penghuni neraka. Sebaliknya wa inna rajul layak kalau zaman tawil, sesungguhnya seseorang sungguh beramal pada masa yang lama di amali ahli nar dengan amalan ahli neraka. Thumma yuftahu amaluhu, kemudian ditutup amalnya di amali ahli jannah dengan amalan ahli surga. Akhirnya dia masuk surga. Karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan kita tidak boleh pede dengan amal kita. Karena kita tidak tahu kita nanti matinya dalam kondisi apa. Sekarang kita jadi orang baik, amalnya baik, tapi belum tentu sampai mati tetap baik. Bisa jadi taufik dicabut oleh Allah, akhirnya lepas kendali sehingga tidak mendapatkan hidayah sama sekali, maka matinya naudzubillah su'ul khatimah. Karena itu supaya kita tidak su'ul khatimah, supaya kita husnul khatimah, gimana caranya? Amal baik yang sudah bisa kita lakukan terus diistiqomahkan. Insya Allah kita mendapatkan husnul khatimah. Karena para ulama menyatakan man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang hidup atas suatu kondisi, matinya atas kondisi tersebut. Salat jamaah ke masjid, dijaga terus. Membaca Quran setiap hari, dijaga terus.
Salat sunnah, qobliyah, ba'diyah dijaga terus, salat malam, tahajud dijaga terus, sedekah infak dijaga terus. 1973. Inna rajula sesungguhnya seseorang lain takallam sungguh berkata bil kalimat dengan satu kalimat min ridwanillah dari keridhaan Allah. Maksudnya kalimat yang diridhoi Allah. Ma yadhunnu dia tidak mengira antab bahwasanya kalimat itu sampai ma balagha apa yang sampai. Maksudnya kalimat itu derajatnya tinggi di hadapan Allah. Fayamtuhu Allah lahu maka Allah mencatat untuk dia biha dengan satu kalimat tadi ridwanahu ridhonya ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Maksudnya gara-gara kalimat yang baik tadi Allah memberikan taufik kepada dia sehingga selalu melakukan perkara-perkara yang diridhoi Allah oleh Allah sampai hari kiamat, sampai nanti dia. Wa inna rajulan sesungguhnya seseorang la yatakallam sungguh berkata bil kalimah min sakhatillah dengan satu kalimat yang dimurkai Allah. Ma yadunnu an tablugha ma balaghat. Dia tidak mengira bahwa kalimat itu sampai sesuatu yang dia sampai. Fayatubullahu alaihi biha saqatahu maka Allah mencatat atasnya dengan kalimat tadi murkanya ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Na'udzubillah min syarri dzalik. Hadis ini menunjukkan bahayanya dan sekaligus pentingnya ucapan manusia. Ucapan bisa menjerumuskan dalam neraka, ucapan bisa meninggikan derajatnya di surga. Karena itu berhati-hati dalam bicara. Satu kalimat saja yang Allah murkai menyebabkan murka terus dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya bohong. Satu kali bohong, gara-gara satu kali bohong tidak tobat akhirnya dimurkai terus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai matinya. Alhamdulillah min syarri dzalik. 1974. Inna rajul sesungguhnya seseorang la yudha'u sungguh diletakkan at-ta'amu makanan baina yadayhi di depan dia. Fama yurfa'u maka tidaklah diangkat hatta yughfarlahu sehingga diampuni untuk dia. Kenapa? Yaqulu karena dia mengucapkan bismillah dengan nama Allah idza wudi'a ketika makanan itu diletakkan. Alhamdulillah dan dia mengucapkan alhamdulillah idza rufi'a ketika makanan itu diangkat atau dibereskan. Hadis ini derajatnya dhaif tetapi disahihkan oleh Al-Imam Ad-Diya Al-Maqdisi rahimahullah taala. Dan memang sahih dari hadis yang lain bahwa kalau kita makan disunahkan membaca bismillah, kemudian kalau selesai makan disunahkan membaca alhamdulillah. Dalam hadis sahih riwayat Ahmad adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila disiapkan makanan beliau mengucapkan Bismillah. Jadi tolong diingat-ingat ya sebelum makan itu bukan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi Bismillah. Nah, ini nanti kita praktek ya, kayaknya ada hidangan di luar sudah menunggu kita, tapi sabar dulu, kurang satu hadis. Nanti sebelum makan Bismillah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ada tempatnya, Bismillah ada tempatnya. Baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Makan, Bismillah. Kemudian kalau Nabi selesai makan, beliau mengucapkan Allahumma innaka at'imta wa saqaita wa aghnita wa aqnaita wa hadaita wa sabaita. Allahumma falakal hamdu ala ma'ataita. Tapi tidak harus doa ini ya. Doa apapun yang diajarkan oleh Nabi setelah makan, silahkan yang sudah dihafalkan itu dibaca nggak apa-apa. Hadis terakhir pada pertemuan kali ini 1975, inna rajul sesungguhnya seseorang la yuhram sungguh terhalang al-rizqa dari rezeki bidzambi yusibuh dengan sebab dosa yang dia melakukannya. Wala yaduddul qadara dan tidaklah menolak takdir illa doa kecuali doa. Wala yazidul umrah dan tidaklah menambah umur illal bir kecuali perbuatan baik. Hadis ini didhaifkan sebagian ulama, disahihkan sebagian yang lain. Saya mengikuti pendapat yang mensahihkannya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya gara-gara gara-gara berbuat dosa, rizki kadang-kadang terhalang. Rizki ini bisa bermakna dua. Pertama, maksudnya adalah pahala. Tidak mendapatkan pahala gara-gara suatu dosa. Makna yang kedua, rizki maksudnya berkahnya rizki.
rizkinya tetap ada, tapi berkahnya nggak ada. Contoh, orang-orang yang dia kerja dengan modal uang dari bank, pinjam dari bank, akadnya akad riba. Meskipun ribanya kecil, 1% katanya atau 2%, tapi kan riba. Yang namanya riba itu sedikit banyaknya tetap apa? Haram. Karena sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hanya 100 rupiah, ya haram. Maka dulu sebagian teman saya mengatakan, saya dulu kerja dengan menggunakan pinjaman modal dari bank. Hasilnya banyak, duitnya banyak, tetapi nggak pernah wujud. Rumah ya tetap gitu aja, mobil nggak punya, dan sebagainya. Tapi akhirnya setelah dia tobat, dia hentikan pinjam dari bank. Oh udah, saya nggak mau riba sekarang, karena riba haram. Nah, begitu dia berhenti dari bank, maka pekerjaannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya lihat dia punya mobil. Kadang-kadang dia ngantar saya ketika selesai dari pengajian di suatu tempat pakai mobil dia ini. Itu hasil dari kerja halnya, dia sudah berhenti dari pinjam dari bank. Kemudian dulu yang mungkin keluarganya sering sakit, nah sekarang sudah tidak pada sakit-sakit. Jadi duitnya banyak, tapi lenyapnya juga sering cepat lenyap. Kenapa? Begitu duit terkumpul, anaknya sakit, masuk rumah sakit, habis duit. Nanti duit kumpul lagi, istrinya sakit, masuk rumah sakit, habis duit. Tapi sekarang sudah dia bersihkan hartanya dari riba, maka akhirnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dihalangi dari rezeki itu bisa bermakna begitu. Rezekinya, duitnya tetap ada, tapi berkahnya tidak ada. Kemudian umur akan bertambah dengan sebab kita berbuat baik. Ini maksudnya adalah bertambah berkahnya umur. Usia tetap kalau ditetapkan 50 tahun ya 50 tahun. Tapi dengan sebab kita berbuat baik, berkah usianya itu seolah-olah kita usianya 100 tahun. Misalnya, karena kita itu suka membantu orang, maka setelah kita mati, orang-orang masih menyebutkan kebaikan-kebaikan kita, seolah-olah kita masih hidup. Jadi sudah mati tapi masih disebut orang, didoakan orang. Ketika orang menyebut nama kita, mendoakan kita. Kenapa? Ingat kebaikan kita. Nah, mati tapi seolah-olah masih hidup, itu namanya berkah umur seperti itu. Inilah yang dapat kita baca pada kesempatan kali ini. Benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim. Walhamdulillahirabbil alamin.